Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius. Kali ini kita ada di Amin atau Alkitab Menjelaskan. Di Amin kami membahas berbagai topik yang selama ini bisa jadi menjadi pertanyaan di benak, di hati, di pikiran dari orang-orang Kristen. Ini kenapa ya? Itu kenapa ya? Ini kira-kira artinya apa ya? Dan kira-kira ini jawabannya seperti apa ya? Nah, kali ini Amin Alkitab Menjelaskan akan membahas tentang menikah beda agama. Apa kata Alkitab tentang orang Kristen yang menikah bukan dengan orang Kristen lagi, tapi dengan orang yang berbeda imannya, ya, agama apapun. Yang penting dua-duanya tidak Kristen. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Menikah berbeda agama. Sebelum saya bahas, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, saya mau jelaskan dulu kondisi yang ada di Indonesia, di mana kita tinggal, kita berada, dan kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus patuh kepada ketentuan yang berlaku di negara kita ini. Tentang perkawinan, itu ada aturannya, ada ketentuannya, ada undang-undangnya yang mengatur. Ya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namanya Undang-Undang Perkawinan. Nah, di undang-undang tentang perkawinan ini sudah diatur bahwa yang dinamakan sahnya sebuah perkawinan adalah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ya, jadi yang pertama adalah sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaan, itu yang nomor 1. Baru yang kedua, perkawinan yang sudah sah menurut agama dan kepercayaan itu dicatatkan. Ya, baru ada pencatatannya. Jadi tidak bisa ada pencatatan tanpa didahului dulu dengan perkawinan menurut ketentuan agama dan ketentuan kepercayaan dari pasangan yang menikah. Setelah sah menurut agama dan kepercayaan baru dicatat. Nah, mengenai pencatatan ini ada 2. Kalau dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Tapi khusus untuk yang beragama Islam, dicatatkan di kantor urusan agama. Ya, jadi ada 2 terpisah. Nah, bagaimana dengan perkawinan yang beda agama? Nah, ini masalah muncul. Kalau mau daftar di KUA, tidak akan diterima karena sahnya perkawinan menurut agama Islam harus dua-duanya Muslim. Satu bukan Muslim, bagaimana mau dinikahkan dan bagaimana juga mau dicatatkan? Nah, ini masalah. Begitu juga di kantor catatan sipil. Tidak bisa juga dicatat karena itu tadi sama. Satu Kristen, satu bukan Kristen. Jadi kalau mau dinikahkan di gereja, nah, nggak bisa karena satu bukan Kristen. Nah, jadi dua-duanya memang bermasalah di Indonesia karena berbeda agama dan merujuk kepada undang-undang perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Jadi mentok. Waktu mau mengadakan pernikahan menurut agama, begitu salah satu agama antara dua orang ini berbeda, jadi masalah. Oke. Kemudian ada undang-undang tentang admin kependudukan di pasal 35 diatur bahwa wajib setiap pasangan beda agama untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan dulu. Nah, jadi mereka mengajukan permohonan, kami menikah beda agama. Tidak bisa diterima oleh KCS, kantor catatan sipil, tidak bisa diterima oleh kantor urusan agama. Jadi kami mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya perkawinan kami bisa diterima dan kemudian dicatatkan nanti di salah satu
ya, di KCS atau di KUA. Nah, mengajukan permohonan dulu itu perintah dari pasal 35 huruf A Undang-Undang tentang Adminduk. Ya, wajib harus ke pengadilan dulu. Nah, pasangan yang beda agama merasa ini jalan keluar. Nah, ya sudah, kita ke pengadilan dulu mengajukan permohonan. Nah, muncul masalah lagi. Apa itu? Keluar SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. Isinya, ini isinya ada dua pendapat. Ada yang bilang ini himbauan, ada yang bilang ini sebuah larangan. Apapun itu ya. Nah, isinya, Majelis Hakim tidak memberikan izin untuk pernikahan beda agama. Jadi ketika dua pasangan yang agamanya berbeda mengajukan permohonan dan minta penetapan ke pengadilan, muncul SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang isinya, hakim, jangan berikan izin untuk pernikahan beda agama. Wah, mentok jadinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa muncul SEMA ini? Ya, dasarnya kembali kepada Undang-Undang Perkawinan. Sahnya perkawinan hanya bila dilakukan menurut agama. Nah, selama ini nggak bisa selesai, yaitu pernikahan berdasarkan agama, ya tidak bisa dilanjutkan, ya. Walaupun dengan permohonan dan penetapan di pengadilan, sudah kena lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi semua harus mengacu kepada undang-undang, dan undang-undang yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang intinya perkawinan itu hanya sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Dan ketika satu pasangan agamanya berbeda, nah itu jadi bermasalah. Karena kita di negara Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi mayoritas warga negaranya, rakyatnya adalah beragama Muslim, maka Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, yaitu melarang dan mengharamkan perkawinan beda agama. Nah, ini dari sisi agama, ya, Majelis Ulama Indonesia memberikan larangan, ya, mengharamkan perkawinan beda agama. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di negara kita Indonesia perkawinan beda agama itu memang sulit, atau dapat dikatakan tidak bisa. Nah, ada beberapa pasangan yang mencoba untuk berusaha dengan alasan kami kan saling mencintai. Agama diciptakan bukan untuk memisahkan manusia yang saling cinta. Ya. Nah, terjadilah beberapa puluh tahun yang lalu perkawinan antar dua agama yang berbeda yang menghebohkan. Cukup banyak sih, tapi ini menurut saya, ini pribadi ya, subjektivitas saya. Kehebohan yang paling heboh dari pernikahan beda agama di Indonesia masih dipegang oleh Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Dua artis, satu penyanyi, satu bintang film. Lydia Kandou beragama Kristen, Jamal Mirdad beragama Islam. Nah, waktu itu heboh dengan adanya perkawinan beda agama ini. Dan dengan adanya dua pesohor yang menikah beda agama, memang pernikahan beda agama waktu itu menjadi ya heboh. Ya, selama ini mungkin ada pernikahan beda agama, tapi nggak pernah dihebohkan, nggak pernah diramaikan. Tapi dengan dua pasang selebritas ini, jadi se-Indonesia jadi tahu, ada perbedaan agama ya, menikah terus masalah ya. Nah, itu. Dan kita tahu ya pada akhirnya, ya ini fakta ya, bukan hoax. Pada akhirnya tahun sekian setelah menjalani perkawinan sekian lama, anak pun sudah dewasa, bahkan ada yang sudah menikah kalau saya tidak keliru. Pasangan beda agama ini berpisah atau bercerai. Oke. Itu di Indonesia.
sampai beberapa waktu yang terakhir ini masih ada yang berbeda agama mengajukan, ya. Salah satu misalnya Mikha Tambayong, ya, salah seorang artis, itu juga menikah berbeda agama. Ada yang mengakali dengan, ya sudah, di Indonesia tidak bisa menikah beda agama, ya kita menikahnya di luar negeri, sah, ya kan? Nah, yang penting kita bukan berzina, kita adalah suami istri yang sah, walaupun pernikahannya tidak dilakukan di Indonesia, dilakukan di luar negeri. Nah, ada. Oke, baik, itu sebagai pengantar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab? Bagaimana menurut Alkitab? Bolehkah menikah beda agama atau beda iman? Nah, tentunya karena Alkitab menjelaskan, maka sumbernya kita ambil dari Alkitab. Kita baca dari Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Ulangan 7 ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ini perintahnya jangan ya. Jadi larangan kepada umat Israel. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, kenapa jangan? Sebab perkawinan beda agama, beda iman akan berakibat anak-anak perempuan yang sana akan membuat anak laki-laki dari Israel akan menyimpang daripada Allah. Itu alasannya kenapa dilarang. Ya, nanti mereka akan pindah beribadahnya bukan lagi kepada Allah, tapi akan beribadah kepada Allahnya mereka, dewa-dewa mereka. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Bagaimana kalau ngotot, ngeyel, keras kepala, tetap menikah dengan yang tidak seagama, tidak seiman, yaitu umat Israel, ngeyel. Nah, maka dilanjutkan ayat berikutnya, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Tuh, kalau larangan ini dilanggar, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Oh, ngeri ya. Jadi nggak main-main. Jadi apabila umat Israel melanggar perintah Tuhan, dibilang jangan, tapi dilakukan, menikah dengan beda agama, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap mereka dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Jadi, wah, ini udah warning, peringatan yang sangat-sangat jelas dan tegas sebenarnya ya. Kalau ditanya, apakah Alkitab membenarkan atau melarang menikah beda agama? Jawabannya melarang. Ya, diawali dengan kata jangan, dan jangan. Kita lihat lagi di bagian lain dari Alkitab, khususnya 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Nah, ini saya kutip lengkap ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, kalau perempuan asing hampir 100% pasti agamanya beda, imannya beda. Di samping anak Firaun, nah dari Mesir, jelas beda. Ia mencintai anak perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Nah, ini sudah diingatkan. Ya, Tuhan sudah berfirman. Tadi kan sebelumnya kita sudah baca ya. Nah, sekarang di Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4 sudah diingatkan lagi, ya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Apa firman Tuhan? Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Jangankan menikah, kawin, bergaul pun nggak boleh. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Nah, itu ya sama dengan ayat yang tadi sebelumnya. Kemudian ia mempunyai 700 istri
dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Totalnya 1.000. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi dia lebih tertarik kepada kecantikan daripada kepada Tuhan. Nah, inilah bahayanya, ya. Diawali dengan cinta padahal sebenarnya nafsu, dan itu membuat dia lebih tertarik kepada perempuan yang cantik daripada tertarik kepada Tuhan, ya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, sudah tak berdaya, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Terbukti apa yang firman Tuhan katakan, mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah yang lain. Betul. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Pergaulan yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk pula. Pergaulan yang baik akan membawa pengaruh yang baik. Mengawini perempuan-perempuan yang tidak beriman kepada Allah akan akan menarik Salomo, sehingga akhirnya hatinya mulai tidak lagi kepada Tuhan, atau setidak-tidaknya sudah mulai berkurang, tidak seperti dulu-dulu lagi, ya. Tidak sepenuhnya hati berpaut kepada Tuhan. Sudah mulai sebagian, ya, sudah pindah ke lain iman, ke lain Allah. Kita baca lagi Kejadian 24 ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Nah, ini pesan dari Abraham kepada hambanya ketika diperintahkan untuk mencarikan istri bagi anaknya, ya. Diambil sumpah malah, tuh. Gak main-main loh. Ditugaskan dengan diambil sumpah. Apa isi sumpahnya? Engkau tidak akan mengambil. Dengan kata lain, engkau jangan sekali-kali mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan Kanaan. Ya jelas, itu bukan orang yang imannya sama, ya. Nah, udah diwanti-wanti, tidak boleh, ya. Anakku ini harus engkau carikan istri yang seiman. Nah, itu disumpah. Jadi Abraham sudah tahu dan juga taat bahwa tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama atau berbeda iman. Kita lihat di Perjanjian Baru, di 2 Korintus 6 ayat 14. Di 2 Korintus 6 ayat 14 bunyinya demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Kalau seimbang itu begini, ya, timbangan yang seimbang itu yang bagus, timbangan tidak seimbang tidak bagus. Putusan yang seimbang itu bagus, putusan yang tidak seimbang itu tidak bagus. Demikian juga, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, timbangannya adalah tadi harus seimbang, sama-sama orang percaya. Tidak boleh dengan orang yang tidak percaya. Satu percaya, satu tidak, akan timpang. Ya, akan timpang. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nah, satu kebenaran, satu kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini lebih jelas dan tegas. Gelap adalah gelap, terang adalah terang. Ketika terang datang, yang gelap itu nggak bisa lagi gelap, harus terang. Tapi kalau dia nggak bilang, saya nggak mau, saya tetap gelap, saya tetap gelap. Ini kan ngeyel namanya. Di mana-mana ruangan gelap, begitu lampu nyala, ya pasti ruangan gelap menjadi terang. Tapi dia ngotot, nggak mau, saya tetap pilih gelap. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nggak bisa, ya. Terang datang, gelap harus menjadi terang lagi. Nggak bisa dibilang, saya tetap gelap, nggak mau terang. Dia nggak bisa bersatu, ya. Gelap bersatu dengan gelap, terang bersatu dengan terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas dan tegas, Alkitab melarang, bukan saya yang melarang, ya.
Alkitab melarang, sekaligus memberikan alasan mengapa larangan itu terjadi, yaitu akan membawa keburukan di dalam iman dan rohani bagi orang yang menikah berbeda agama. Ya, jadi jelas ya. Kalau ada yang saat ini lagi pacaran, lagi cinta-cintaan, tapi tahu pasangannya tidak seiman, stop. Jangan keterusan. Bahaya. Tadi sudah dibacakan, Tuhan akan murka dan akan memusnahkan. Jadi jangan coba-coba. Pura-pura tidak tahu. Nah, amin ini walaupun mungkin tidak ditonton oleh puluhan ribu, tidak ditonton oleh ratusan ribu, apalagi jutaan orang Kristen yang di Indonesia, tapi ini udah upaya, ini udah usaha menyampaikan, sehingga jangan lagi bilang saya tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu, tidak mau cari tahu. Kamu tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau kamu tahu tapi sengaja untuk melanggar. Ya, itu resiko tanggung sendiri-sendiri. Ya. Oke. Ada alasan lain kenapa Allah melarang menikah berbeda agama atau berbeda iman. Kita baca dari Maliaki 2 ayat 15. Bukan 3 biasanya selalu ingatnya kepada ayat 10, persepuluhan ya. Maliaki 2 ayat 15. Bunyinya demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, jadi perkawinan gak hanya manusia yang terdiri dari daging, tulang gitu ya, tubuh, udah itu saja. Nanti lahir anak juga sama kan, tubuh juga ada daging, ada kulit, ada tubuh manusia juga kan. Manusia menikah melahirkan manusia juga. Tidak hanya sekedar itu, tapi yang dikehendaki adalah keturunan ilahi. Ingat, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh, tapi ada jiwa dan ada roh. Ini membedakan dengan hewan. Hewan hanya ada tubuh, ada jiwa, tapi tidak ada roh. Nah, ketika manusia ada roh, maka setiap anak yang lahir, setiap keturunan, itu Tuhan inginkan adalah keturunan ilahi. Jadi kita harus tahu, sadar bahwa ada rencana Allah, bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah keturunan ilahi. Jangan hanya sekedar duniawi. Akibatnya apa? Kata-katanya duniawi, tindakannya duniawi, pikirannya duniawi, semua hidupnya dipenuhi dengan duniawi. Padahal setelah mati, yang dunia itu selesai, rohnya nanti akan kemana? Ke neraka atau ke surga? Ya, jadi satu pasangan dengan dua agama, dua iman yang berbeda tidak bisa melahirkan keturunan yang ilahi, nggak bisa. Dan karena itulah Tuhan melarang. Dua iman berbeda, dua kepercayaan, dua agama yang berbeda akan membawa dua jalan. Satu jalan ke sana, satu jalan ke sini. Dua arah, satu arah sana, satu arah sini. Nggak sama. Dua tujuan, satu tujuannya ke sana, satu tujuannya ke sini. Nah, ini masalah. Ya, ini masalah. Amos 3 ayat 3. Kita menjelaskan sebagai berikut. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum bersepakat? Bisa nggak? Ayo kita jalan. Tapi nggak ada perjanjian, nggak ada kesepakatan. Apa itu? Kita kemana? Gimana nanti aja. Oh gitu ya. Begitu satu ke sini, satu ke sana. Kita ke sini. Kan tadi kita nggak ada sepakat. Bagaimana nanti? Ya udah saya ke sana, kamu ke sini. Jadi gimana ini? Kita berpisah ini. Habis bagaimana?
Begitu satu bilang, nggak bisa, kamu harus nurut saya. Satu lagi bilang, nggak bisa, kamu juga harus nurut saya. Ribut. Ya, selisih. Nah, inilah yang akan terjadi bila sepasang anak manusia menikah berbeda agama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum bersepakat? Bagaimana mereka mau berdoa? Satu berdoa dengan cara ini, satu berdoa dengan cara itu. Tidak ada kesatuan hati. Ya, meminta nggak satu hati. Satu hati pun satu iman. Satu minta mobil, satu minta motor. Itu juga udah nggak sehati. Minta apa nih? Minta motor, minta mobil, gitu ya. Nggak ada kesatuan hati. Masing-masing berdoa menurut caranya, masing-masing menurut imannya. Bagaimana dengan ibadah? Sama, satu beribadah dengan cara ini, satu beribadah dengan cara itu. Bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkan? Harusnya kan keturunan ilahi. Tadi kita sudah baca. Ini bagaimana mau keturunan ilahi? Si anak juga bingung. Saya mau ikut yang mana? Masa saya punya dua agama? Sebentar ibadah cara ini, sebentar ibadah itu. Sebentar doa dengan cara ini, sebentar doa dengan cara itu. Ribet. Itu anak-anak akan ngomong seperti itu. Ya. Nah, jadi gimana? Si bapak bilang, ikut cara begini. Si ibu bilang, nggak bisa ikut cara yang seperti itu. Kacau. Ya. Nah, kalau soal iman saja, dua orang tidak bisa bersepakat. Bagaimana bisa bersepakat untuk hal-hal yang lain? Jadi pertimbangkan, setiap orang yang saat ini sedang pacaran, yang belum masuk ke jenjang pernikahan, jangan bikin masalah untuk hidupmu sendiri. Nanti berkeluarga bukan menjadi keluarga yang akur, damai, bahagia, tapi akhirnya akan ribut, selisih, dan besar kemungkinan ujung-ujungnya nanti akan berpisah atau bercerai. Ya. Oke, ada yang bilang begini, nanti setelah menikah, saya Kristen, pasangan saya tidak, nanti dia akan masuk, dia akan saya tarik untuk menjadi Kristen. Kapan? Nanti setelah menikah. Yang penting nikah dulu sekarang, walaupun beda agama, nanti dia akan tarik masuk jadi agama Kristen. Bagaimana? Apakah ini benar? Cara itu betul? Enggak, ini hanya alasan supaya bisa menikah beda agama. Tidak ada ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang isinya carilah jiwa-jiwa dengan cara engkau nikahi yang berbeda agama dengan kau. Enggak ada ayat seperti itu. Dengan kata lain, tidak pernah menyelamatkan jiwa, menarik jiwa, membawa jiwa dengan cara menikah. Pernikahan tidak pernah dijadikan sebagai alasan untuk menarik orang untuk mengenal Kristus. Tidak. Ya, jadi jangan coba-coba ngakal-ngakalin. Gak apa-apa, menikah beda agama. Nanti setelah menikah, kita tarik menjadi Kristen. Yang terjadi ujung-ujungnya, yang Kristen jadi gak ke gereja lagi. Yang Kristen jadi gak doa lagi. Ujung-ujungnya malah pindah ke sana. Kenapa? Cinta sama istri, demi istri. Itu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia bilang, ya saya perempuan harus nurut kepada suami karena dia adalah kepala keluarga. Jadi apa? Pindah. Awalnya bilang dia akan saya tarik menjadi Kristen. Ujung-ujungnya dia meninggalkan Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas dan tegas ya, Alkitab sudah menjelaskan bahwa menikah berbeda agama tidak boleh. Alasan juga sudah disampaikan. Dan kemudian yang ngotot, yang nekat, yang bandel tetap menikah walaupun beda agama dan sudah tahu itu tidak boleh, maka murka Tuhan akan turun atasnya. Sayang ya, kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan mau mendapatkan murka dari Tuhan. Orang tua yang punya anak, ajarkan kepada anak-anaknya, ingatkan anak-anaknya, silakan berkenalan, bergaul dengan agama apa saja, tapi tidak boleh berpacaran apalagi menikah
dengan mereka yang tidak seiman dengan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lagi ada terjadi orang Kristen menikah dengan orang yang bukan Kristen, apapun alasannya. Firman Tuhan sudah mengatakan, Alkitab sudah mengatakan tidak boleh. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang menonton. Kita akan bahas topik di Amin episode minggu depan, episode ke-12 dengan topik apa kata Alkitab tentang bunuh diri. Nah, boleh gak bunuh diri? Orang yang memutuskan untuk bunuh diri, menghilangkan nyawanya sendiri, masih masuk surga atau masuk neraka? Itu akan kita bahas minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, sudah memberikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Yunus Timotius. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.